Shalom warga kerajaan. Dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian, yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy, bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama, orang percaya, believer, ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem, dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan, saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini ya dia mengambil emas, perak, karena menang perang ya, segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia. Sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra. Yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja, siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya, ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Mari kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan.
Dan kami rindu untuk memberikan pujian, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja yang terbesar dan termulia. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan menyerahkan ibadah kami. Engkau yang memimpin dan menolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
kasih Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami, sumber pengharapan dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kau sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus. Kami berharap hanya kepada-Mu, sumber kekuatan, sumber pertolongan kami. Hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus, tempat kami berharap.
Yesus kami, kota benteng perlindungan, tubuh pertahanan kami. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat kami dalam kesesakan, kami berseru, kami berharap hanya kepada Yesus, hanya Yesus sumber jawaban kami, hanya Yesus yang sanggup menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau memandang kepada Engkau Tuhan. Kami hanya mencari wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita sebagai makanan rohani. Kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menopang kami dan memberkati kami. Buat kami mengerti kuasa firman-Mu, supaya kami tetap kuat di dalam mengikut Kristus Yesus. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya hari-hari ini kita mengalami goncangan yang sangat besar. Ya, tidak kebetulan pada bulan ini, ya, pada minggu yang keempat, ya, kita diminta untuk tetap kuat atau strong. Ya, tema kita bulan ini, saya percaya bahwa orang kuat, ya, itu pasti pernah mengalami jatuh. Orang kuat berarti tidak pernah mengalami sedih. Namun orang kuat meskipun jatuh dia bangkit kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tema bulan ini membuat kita kuat
menghadapi badai yang ada di depan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan berkali-kali dalam bulan ini. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 sampai 14, di sana dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat melakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa ini yang ditetapkan Tuhan untuk gerejanya di akhir zaman. Gerejanya mengalami badai. Bahkan bukan gereja saja, dunia mengalami badai, goncangan. Dan satu tahun yang lalu kita sudah melewati. Dan tahun ini kita masih melewati badai, yaitu COVID-19 yang diizinkan terjadi atas bangsa kita, bahkan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak kebetulan gereja Tuhan membutuhkan kekuatan. Dan Tuhan berkata untuk umatnya, berjaga-jagalah. Apa yang harus kita berjaga-jaga? Apa yang harus kita jaga? Dan kita harus berdiri dengan teguh dalam iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan dikatakan di sana, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ayat ini benar-benar memberkati kita semua, khususnya pribadi saya. Mari kita lihat apa itu berjaga-jaga sedikit, ya. Sebelum kita melihat berjaga-jaga, namun dikatakan di sana kuat, strong. Ini yang dilihat oleh dunia, ya. Yang diimpikan dunia seperti ini, strong, tubuhnya kuat. Ya. Dan melihat lagi, nah, inilah yang ditunjukkan dunia kalau kekuatan itu. Namun anak-anak Tuhan akan mengalami kekuatan yang berbeda. Amin. Ya, apa arti berjaga-jaga? Yaitu siap-siap atau bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Ya, demikian juga yang harus dilakukan anak-anak Tuhan di hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Seperti gambar yang kita lihat, tentara yang selalu siap, ya, berhati-hati, berawas-awas. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Mari kita melihat apa? Tetap kuat. Bagaimana kita harus tetap kuat? Yesaya 30 ayat 15 dikatakan di sana, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, cara-cara yang lama, cara-cara dunia harus kita tinggalkan. Berarti Tuhan bilang begini, bertobat. Gereja dimulai dari gereja harus bertobat. Dari apa, saudara? Dari cara hidup yang lama. Cara-cara lama yang agamawi. Kita bersama-sama harus bertobat. Ya, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Amin. Berbalik dari jalan-jalan cara-cara lama kita. Dan Tuhan mau perbaharui cara ibadah kita, cara hidup kita. Semua akan disesuaikan dengan caranya Tuhan. Cara kerajaan Tuhan. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Tenang. Ya, tenang. Tidak usah gupuh, tidak usah takut, tidak usah kuat. Tenang. Dan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Injil. Percaya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan.
bahkan penghidupan, perlindungan. Ini pertanyaannya, tetapi kamu enggan. Sekali lagi apa? Tetapi jemaat enggan, masyarakat enggan untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berubah dari cara-cara hidup yang lama. Tuhan mau perbaharui kehidupan kita semua. Bukan saja masyarakat, tapi gereja juga diperbaharui. Haleluya. Tetapi kamu enggan. Mari saudara, Bapak Ibu, dengan kalimat yang di bawah, tetapi kamu enggan. Enggan, boleh dikatakan kamu malas. Ya, mari kita bersama-sama. Kita melatih dengan cara hidup yang baru. Cara hidup kerajaan Allah. Mari kita melihat lagi. Apa dikatakan Yesaya 40 ayat 31. Ayat yang sudah terkenal. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ayat yang sudah terkenal ini yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, siapa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini? Yaitu gereja Tuhan yang sudah dipilih, dipanggil dan diselamatkan. Siapa? Saya dan saudara. Mari kita menanti-nantikan dia. Duduk dia menantikan apa yang dikatakan Tuhan, yaitu kebenarannya. Berkatnya seumpama raja wali yang naik terbang tinggi. Raja wali bukan burung kayak burung gagak. Raja wali bukan seperti burung emprit atau burung manyar atau burung gereja. Ya, tapi burung raja wali adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Raja wali, ada badai, dia senang. Dia terbang tinggi melewati badai itu. Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita bersama-sama menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana menanti-nantikan? Duduk diam, tidur, di rumah saja. Haleluya. Kita menantikan Tuhan, berdoa, menyembah kepada Tuhan, membaca firman-Nya. Apa yang dikatakan firman-Nya, kita dengarkan firman-Nya, maka iman kita akan timbul. Iman kita akan kuat karena kita menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bahkan bukan mendengar saja. Ketika kita mendengar, kita melakukannya. Kita akan apa? Berlari dan kita tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan ada kelesuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, firman-Nya yang hidup dalam diri kita, kita berlari tidak akan apa? Lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya, bahkan orang-orang di sekitar kita. Mendengar suaranya, nantikan. Mari kita melihat bahwa kekuatan Tuhan itu akan diberikan kepada anak-anaknya. Jelas dikatakan di sana apa? Agar yang harus kita miliki agar kita tetap kuat, tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak galau. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini yang melanda dunia, melanda pribadi kita, melanda gereja Tuhan, ya, butuh yang namanya suplemen. Ya, kita sudah punya senjata, yaitu nama Yesus, nama di atas segala nama. Makanan pokok kita, hidup kita
Kristus di dalam diri kita, dan kita di dalam Kristus. Kita percaya, mati diselamatkan. Tapi bukan itu saja. Waktu kita percaya Yesus, kita masih mempunyai kelemahan. Waktu kita berkata, gereja Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi masih ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Bahkan bahasa keren sekarang, aku lagi galau. Gampang sekali. Gereja Tuhan di akhir zaman ini, di sekitar kita, sedang dilanda paranoid, ya, dengan ketakutan, kekhawatiran, gelisah, bahkan galau. Mau buat apa saya? Bapak Ibu, makanan pokok Yesus Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Kita percaya, semua percaya. Namun kita sebenarnya belum percaya sepenuhnya. Makanya perlu suplemen setiap hari yang harus kita minum, kita makan, kita cerna dalam hati pikiran kita. Apa suplemen itu, saudara? Sekarang lagi gencar-gencarnya orang cari suplemen vitamin A, B, C, D, sampai vitamin X mungkin. Ya. Haleluya. Suplemen pertama, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Roma 1 ayat 16. Dikatakan di sana bahwa Paulus mengatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Kekuatan yang luar biasa. Paulus meyakini, ya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang kita pegang, yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita pegang. Itulah kekuatan Allah. Ketika kita percaya, ketika kita membaca, merenungkan, dan percaya akan Injil, kita semua akan diselamatkan. Ya, dikatakan di sana kekuatan Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Bahwa apa yang terjadi hari-hari ini sangat menggoyahkan iman orang percaya. Tapi Tuhan berkata, ada kekuatan di dalam hidup kita. Yaitu apa? Injil kerajaan Allah adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Siapa orang percaya? Saya dan saudara. Kita diselamatkan karena Injil. Kita percaya karena Injil. Haleluya. Mari bersama-sama kita percaya akan kebenaran Allah, yaitu Injil kerajaan Allah yang kita baca, kita renungkan. Selanjutnya ayat 17 dikatakan dia, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah dan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Dikatakan di dalam Korintus tadi bahwa iman yang kokoh, yang kuat. Orang percaya hari-hari ini harus hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup dengan kenyataan hari ini. Bukan hidup dari deposito. Bukan kekayaan, kekuatan kita, tabungan kita. Tapi orang benar hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita percaya kepada Injil, kita membaca Injil, percaya, haleluya, kita diselamatkan dari badai COVID ini, penyakit apapun. Tuhan Yesus sudah bayar. Dan kita beroleh keselamatan. Kita percaya akan kata Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari iman ini kita melihat ya karya Tuhan di depan kita. Mungkin belum jadi kenyataan. Memang iman dikatakan bahwa Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Ya. Dari Roma 17 kalau tidak salah, ya. Dan Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman kita apa hari ini? Saya diselamatkan oleh Kristus. Ya, dan kita beroleh keselamatan. Kita melihat suplemen selanjutnya. Amsal 18 ayat yang ke-10. Nah, ini yang sangat mempengaruhi hidup orang percaya. Kita percaya kepada Injil, kita percaya dengan apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Haleluya. Amsal 18 ayat 10 dikatakan di sana, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia apa? Dan ia menjadi apa? Selamat. Ya, siapa orang benar? Yaitu saya dan saudara. Kita tahu Tuhan adalah menara yang kuat. Tuhan melihat dan melihat apa yang datang, apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, orang benar berlari mendapatkannya dan diselamatkan. Baca ulang-ulang ini bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dia menara yang kuat. Mari kita berlari. Orang benar pasti diberikan keselamatan dari badai yang terjadi ini. Amin. Selanjutnya kita melihat, ya, saya percaya ayat yang terkenal ini biar mempengaruhi hidup kita, ya, dan mengoreksi hidup kita. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Ya, ini dikatakan Daud saat galau, saat tidak aman, saat takut. Daud berkata, ya, ini obat rasa takut, rasa khawatir. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Perkataan ini, hanya dekat Allah saja kita akan diselamatkan. Amin. Mari hari-hari ini ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, percaya, mendekat kepada Allah, kita dapat ketenangan. Kegalauan saudara, ketakutan, kekhawatiran saudara, mendekat aja kepada Allah, berdoa. Kita percaya Allah mendengar kita. Bahkan Allah menjadi kota benteng kita, perlindungan kita. Amin. Ya, Tuhan sebagai benteng kita. Kita dilindungi. Oke, badai boleh terjadi, wabah boleh terjadi, pagebluk boleh terjadi, namun anak-anaknya tetap dilindungi dalam bentengnya Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita melihat satu ayat lagi. Ya, dikatakan di sana suplemen ini saudara. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan, Tuhan sendiri. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, dikatakan. Memegang apa? Tangan kananmu.
Dan aku berkata, kita dipegang oleh Tuhan, tangan kanan kita. Saya percaya kita semua pernah dipegang tangan kanan kita oleh orang tua kita. Bagaimana rasanya saat kita dituntun? Hati-hati nak, ayo nyebrang sini, dituntun. Dan kita merasakan ketika kita dipegang, dituntun, enak dan aman. Dan Tuhan berkata, apa? Jangan takut. Dan Alkitab pernah diteliti, ada 365 kali ditulis jangan takut. Berarti satu hari satu dalam 1 tahun. Jangan takut. Hari ini kita berkata, Tuhan berkata jangan takut. Besok sekali lagi Tuhan berkata jangan takut. Dan seterusnya. Jangan takut. Haleluya. Biar badai terus terjadi dan badai itu akan berlalu dalam nama Yesus Kristus. Akulah Tuhan, ya. Akulah Tuhan yang menolong engkau. Amin. Susah apapun hari-hari ini, kesulitan apapun, Tuhan berkata, akulah yang akan menolong engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalimat-kalimat yang Tuhan katakan hari ini, ya, kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Ketika kita mematuhi, taat kepada firman Tuhan, taat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, saya percaya bahwa badai boleh ada, ya, orang-orang boleh di sana sini ketakutan, namun anak-anak Tuhan berkata, aku bersama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama meyakini, percaya kepada Injil adalah kekuatan Allah. Dan Injil itu yang menyelamatkan kita semua. Haleluya. Saya percaya kita boleh melewati badai yang diizinkan Tuhan terjadi. Dan kita bisa melewati dengan sukacita. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, yang menyertai kita, yang menolong kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Pertolongan Tuhan tetap dinyatakan. Bahwa perbedaan antara orang benar dan orang fasik hari-hari ini dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan dikatakan, terang Tuhan akan bersinar. Kapan waktunya bersinar? Hari-hari ini dunia sedang mengalami kegelapan. Dan gereja Tuhan harus bersinar. Harus berbeda dengan dunia ini. Bersinar untuk menjadi berkat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka Yesaya itu akan digenapi. Haleluya. Terang itu akan bersinar. Gereja, anak-anak Tuhan harus bersinar. Menyinari kegelapan. Memberkati masyarakat yang sedang ketakutan. Haleluya. Mari bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hidup di zaman ini dan mengalami badai. Kami mau belajar menantikan Engkau. Dan kami mau seperti Raja Wali, terbang di atas badai. Kami percaya kepada Injil dan kami diselamatkan. Bukan kami saja, namun bangsa kami juga diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang menyertai gerejamu. Terima kasih, diberkati umatmu yang mendengar, umatmu yang beribadah dimanapun mereka berada. Ada keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.